Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, di video aku yang selanjutnya. Setelah beberapa minggu aku nggak pernah upload, sekarang aku akan coba kupas tuntas tentang polyglot. Oke, apa sih polyglot itu ya kan? Karena banyak banget yang request aku untuk bikin video tentang bagaimana sih kak caranya menjadi seorang polyglot gitu. So, before I explain about what polyglot is and how to be a polyglot person, so I want to share some languages, how to speak or how to introduce yourself in some foreign languages. First is English. Good evening, my name is Farida Tulusufara. Everybody calls me Farida, and I'm from Bojonegoro, East Java, Indonesia, and I'm an English teacher. Thank you, nice to meet you. And then the second is Arabic. Lailatul Sa'adah, ismi Farida, jitu min Indonesia. Darastu lugatul Arabiyyah fi ma'had, thumma astati'u an atakallama lugatul Arabiyyah qalilan. Syukran katiron. And then the third is Chinese. Ni hao, wata min Cheshire Farida, wachong Indonesia. Wata ai hao she chi kwang kwang wan shua tang tang, wata pa fu she lao she. Wo she er she liu shui le. Xie. And then fourth is Japan. Konbawa, atashi no orame wa Farida desu. Atashi wa Bojonegoro kara kimashita. Atashi no sumo wa bunko to yumukote desu. Dozo yoroshiku. Arigatou gozaimasu. And then next is Korean. 안녕하세요. 제 이름은 파리다입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 고등학교 때부터 한국말로 수학이 시작했어요. 네, 만나서 반갑습니다. 감사합니다. And the next is Germany. Guten Abend, mein Name ist Farida Tulusufara. Ich heiße Farida. Ich komme aus Indonesien. Jetzt wohne ich in Bojonegoro und ich bin eine englische Lehrerin und ich bin 26 Jahre alt. Dankeschön. And the next is Netherlands. Hallo, ik heet Farida, ik kom uit Indonesië en ik spreek een beetje Nederlands. Dankjewel. And the next is French. Bonjour, je m'appelle Farida, je suis Indonésien en je parle un peu français. Merci. And the next is Russian. Меня Farida, здравствуйте, меня Farida, я из Индонезии. Ya nemnote kotoryu paruski. Spasiba haraso. And the next is Turkish. Selam, benim adım Farida, Indonesialiyim, Türkçe'de konuşabiliyorum. Memnun oldum un teşekkür ederim. And the next is Thailand. Sawadika, Chanche Farida, Chan Macak Indonesia. Kopkunka. And the next is Vietnamese. Tentoyla Farida, Toyden Tur Indonesia. Come on. And the next is Spanish. Hola, me llamo Farida. Soy de Indonesia. Eu sé falar un poquito de español. And the next is Portuguese. Hello, me llamo Farida. Soy de Indonesia. Puedo hablar un poquito de portugués. And the next is Indian. Hello. Mari nam Faridahi, Indonesia Marah Tigun, Syukriya. So guys, that's all the languages that I know. It doesn't mean that I can speak all these languages, but I just know it. But perhaps the languages that I really master and I can teach are only 6 languages. They are English, and then Chinese, Japan, Korean, Japanese, and also Germany. And once actually is Arabic, but I'm not really confident to teach about Arabic. I just understand about Arabic. So what I'm going to say here is actually learning language is really interesting. Jadi sebenarnya mempelajari bahasa itu sangat menarik sih gitu. Jadi kali ini aku akan curhat belak-belakan sebenarnya bagaimana sih awal mulanya aku jadi seorang polyglot gitu kan. Jadi begini teman-teman, itu tadi semua banyak banget bahasa ya. Bisa teman-teman mungkin lihat sebenarnya aku hanya suka mempelajarinya kayak gitu. Dan kalau dibilang
apakah benar-benar bisa ngomong semuanya, kayak menguasai 4 skill berbahasa, kayak speaking, listening, reading, and writing, aku bisa bilang belum, kayak gitu. Aku masih perlu banyak belajar. Tapi ada beberapa bahasa yang benar-benar aktif menurut pendapat aku, aktif, dan juga aku bisa mengajarkannya ke orang-orang. Seperti aku sudah paham grammarnya, kemudian bisa ngomongin tentang kesehariannya gitu, dan mungkin bisa ngajarin basic level ke orang-orang lain kayak gitu. Terutama di bahasa Asia kayak Mandarin, Jepang, Korea, Jerman tuh kayak insya Allah aku bisa mengajarkannya. Tapi kalau untuk bahasa Inggris ya nggak usah ditanya ya, karena ya because I graduated from English education major and I have been teaching English for almost 8 years. Karena saya udah maksudnya lebih nyemplung atau lebih basah dan lebih mendalaminya itu ke bahasa Inggris ya. Secara itu adalah jurusan aku selama S1, jadi mungkin bahasa Inggrisnya pasti mendominasi daripada bahasa lain otomatis. Tapi bahasa lainnya juga yang 6 tadi yang aku sebutin, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan juga bahasa Arab, itu aku lebih tahu banyak daripada bahasa yang lainnya. Jadi bahasa yang lainnya itu masih ongoing ya, proses belajar kayak gitu. Nah, oke, langsung aja. Aku bikin sedikit biasa catatan kayak poin-poin apa saja yang akan aku bicarakan di sini. Yang pertama, bagaimana sih awalnya aku jadi seorang polyglot gitu kan. Awalnya seorang polyglot itu jujur ya, sebenarnya nggak sengaja. Jadi semuanya itu iseng gitu. Berawal dari keisengan belajar bahasa asing, jadi menjadi sebuah karakter sekarang gitu. Makanya nggak heran sih ada orang yang bilang bahwa karakter kamu itu dimulai dari kebiasaan kamu kayak gitu. Pertama dari kebiasaan dulu, kemudian dari kebiasaan itu mungkin jadi hobi, terus setelah jadi hobi itu jadi kayak kayak udah jadi sesuatu yang kalian kerjain tiap hari, dan lama-kelamaan akan jadi karakter. Nah, awal mula banget saya belajar bahasa asing lain itu pas kelas 3 SMA sebenarnya. Kelas 3 Madrasah Aliyah, itu pas di akhir kayak ujian nasional, itu kan biasanya ada senggang waktu ya antara habis ujian nasional sama nunggu pengumumannya. Nah, saat itu aku manfaatin buat belajar bahasa asing lain. Dan pas saat itu juga aku lagi demam Korea banget, kayak baru tahu kayak K-drama, kemudian K-pop gitu. Zaman itu masih kayak boyband Super Junior, SNSD gitu kan. Jadi aku mulai merasa kayaknya asik nih kalau belajar bahasa Korea gitu, karena suka aja ngelihat orang-orang di drama Korea tuh kayaknya enak banget gitu ngomong bahasa Korea kayak gitu. Nah, dari situ aku mulai iseng-iseng belajar bahasa Korea. Nah, belajarnya tuh gimana? Apa langsung ikut kursus atau gimana? Kayaknya enggak deh. Kayaknya niat aku belum seserius itu saat itu. Kayak cuma pingin bisa ngomong annyeonghaseyo gitu kan. Kayak choayo gitu, macayo, cinca gitu, otoke, kayak gitu-gitu aja sih gitu. Kayak yang short expression gitu loh. Yang sering banget kita dengar saat nonton drama Korea. Nah, saat itu aku mikirnya kayak aku pingin bisa ngomong aja kayak mereka gitu. Jadi hal yang pertama aku lakuin itu, karena zaman dulu masih belum ada internet, kuota juga belum kayak nyambung banget, kita masih ke warnet ya kan zaman segitu. Jadi di warnet itu aku kerjaannya adalah download lagu-lagu Korea terus sama skrip lagunya. Jadi pas aku dengerin lagu Korea itu aku sambil dengerin lirik lagunya, sambil baca lirik lagunya gitu. Di situ aku bisa belajar pelafalan bahasa Korea itu sendiri dan sekaligus nambah kosakata dari lirik lagu Korea itu. Kemudian selain itu kan otomatis aku secara langsung udah belajar listening dan juga speaking ya. Kemudian yang kedua, aku download kayak short conversation gitu, kayak percakapan pendek bahasa Korea itu aku print gitu kan, niat banget gak sih ngeprint. Habis itu aku tempelin di kaca tempat aku biasa make up atau bedakan gitu di kamar. Atau enggak jadi pas waktu aku berkaca itu kayak secara langsung sambil ngebaca percakapan pendek itu atau expression atau idiom di bahasa Korea itu. Jadi kayak ke bawah santai aja gitu, karena sebenarnya aku berawal dari kepo aja gitu. Dan di situ secara langsung aku belajar tentang reading, itu cara ngebacanya gitu, ngebiasain accent orang Korea tuh kayak gimana, dan kemudian nulis gitu, belajar writingnya juga nyusul juga, dan belajar huruf Hangul itu gampang banget gitu. Teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Korea mungkin sudah tahu ya gitu betapa mudahnya belajar Hangul gitu. Kayaknya sehari kalau teman-teman serius itu pasti udah hafal gitu. Beda banget sama huruf di bahasa-bahasa Asia yang lainnya kayak China atau Jepang gitu. Jadi seperti itu teman-teman, itu awal mula. Nah, kok bisa
berawal dari bahasa Korea doang kok bisa merambat ke banyak bahasa tuh gimana. Jadi kan kadang kalau artis Korea itu kan kayak gak afdol ya kalau bisa satu bahasa atau bahasa Korea doang. Kayak di Super Junior tuh kan beberapa lagunya ada yang di bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Nah di situ aku ngerasa juga kayak kayaknya asik juga nih kalau langsung belajar 3 bahasa sekaligus. Jadi aku langsung sama juga seperti kayak Korea, jadi aku download lagu bahasa Jepang, download lagu bahasa Cina. Terus habis itu aku juga download a short conversation gitu atau percakapan pendek di bahasa Jepang dan bahasa Cina. Dan seperti didukung dengan semesta alam, atau mungkin Allah juga mendukung kesempatan aku ini yang lagi semangat belajar bahasa asing. Kayak banyak banget teman-teman yang minjemin aku buku bahasa mereka gitu. Ada teman aku yang punya buku bahasa Cina itu minjemin ke aku, terus ada yang punya buku bahasa Jepang tuh terus aku pinjem gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu, nggak modal sama sekali, jadi nggak pakai kursus di awal, terus nggak pakai juga beli-beli buku dulu gitu. Jadi kayak modal banget apa adanya, modal ke warnet, modal download. Ya udah kayak gitulah intinya ya. Jadi seperti itu awalnya aku jadi polyglot kayak gitu. Dan lama kelamaan aku tetap konsisten belajar itu. Ya konsistennya atas dasar apa? Atas dasar suka aja gitu, kayak asik aja sih kalau kita bisa ngomong bahasa lain gitu. Sementara kalau bahasa Arab sendiri karena itu udah jadi pelajaran di madrasah aku dan aku juga di pesantren, jadi kayak ya bahasa Arabnya nggak perlu pusing-pusing belajar sendiri ya, karena udah ada teacher, udah ada ustadz atau ustadahnya gitu. Tapi tetap aja nggak usah nanya bahasa Arab aku gimana, karena aku jujur aja nggak seserius itu belajar bahasa Arab, karena di pesantren atau di sekolah juga nggak disuruh ngomong bahasa Arab. Jadi kayak bahasa Arab itu sekedar tahu nahwu shorof, sekedar tahu aturannya dan bisa ngerjain ujian bahasa Arab itu udah cukup gitu. Meskipun sebenarnya dulunya itu aku lebih banyak berkecimpung di bahasa Arab. Jadi intinya kayak jadi MC haflah akhir sana gitu, kayak atau acara tahunan di sekolahan itu aku yang ditunjuk jadi MC bahasa Arab. Terus kalau kayak ada lomba pidato tuh dari MTS, MA, pasti yang ditunjuk buat maju pidato bahasa Arab tuh aku. Bahasa Inggrisnya tuh ada temanku sendiri gitu. Terus gak tahu kenapa tiba-tiba ngebelok aja langsung ke bahasa Inggris. Nah, terus habis itu aku pindah ke Pare ya kan. Habis lulus SMA tuh aku nggak langsung kuliah, tapi ke Pare dulu belajar bahasa Inggris. Dan di situ selama 1 tahun ya kan. Selama 1 tahun aku ngambil diploma atau D1 gitu kan. Dan di situ langsung belok aja semuanya gitu. Jadi aku belajar bahasa Inggris selama 1 tahun di sana. Dan di situ aku nggak nyangka juga kalau ternyata ada tambahan bahasa asing lainnya di tempat dimana aku belajar, yaitu di Genta Diploma. Dan di situ ada tambahan bahasa Jepang, Mandarin dan juga Korea. Mandarinnya wajib. Di situ saat itu belum ada bahasa Korea sih, adanya Jepang sama bahasa Arab. Dan aku rasa aku pengen dalamin ke Jepang ya, karena Arab mungkin udah terlalu apa ya, walaupun belum bisa tapi ngerasa kayak bosen gitu nggak sih selama di madrasah dan juga di pondok pesantren itu belajar gitu. Jadi aku ambil bahasa Jepang, dan di situ aku juga pengen membuktikan dong kayak gimana sih sebenarnya bahasa yang sama ini aku pelajari otodidak atau aku pelajari sendiri kemarin tuh bener nggak gitu. Ternyata pas aku belajar langsung di Pare itu bener kayak gitu. Maksudnya tuh apa yang aku pelajari ternyata selama ini tuh alhamdulillahnya banyak yang bener, dan meskipun ada 1-2 kesalahan, but it's okay gitu. Dan dari situ setelah aku lulus 1 tahun belajar bahasa Inggris itu, aku langsung jadi tutor bahasa Inggris di lembaga itu juga, karena langsung diminta di sana. Dan habis itu aku juga dikasih kesempatan buat ngajar bahasa asing lain. Jadi dites dulu gitu loh, kayak bisa nggak ngajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, Korea, dan alhamdulillah dikasih kesempatan langsung buat ngajar bahasa asing lainnya itu gitu, meskipun masih di level basic atau dasar. Kemudian dan bahasa Jerman atau bahasa lainnya gimana gitu. Kalau bahasa Jerman alhamdulillah aku pernah belajar di Surabaya gitu kan. Di situ belajarnya nggak mahal gitu kan. Ya dulunya sih ya intinya kayak dapat gratisan lah ya, cuma bayar berapa juta aja gitu. Di situ alhamdulillah dapat kesempatan belajar bahasa Jerman, meskipun sebelumnya aku juga udah otodidak meskipun baru di level yang sangat dasar banget, dan itu jadi kayak modal utama penyemangat aku buat belajar lebih banyak gitu. Akhirnya belajar bahasa Jerman dan bisa dapetin sertifikat B1 gitu kan. Dan bahasa lainnya gimana gitu, bahasa lainnya aku masih otodidak aja sendiri gitu kan, masih belajar sendiri kayak bahasa Perancis, kemudian bahasa Rusia, Turki lainnya itu masih di level yang sangat dasar banget, kayak baru belajar introduction gitu, belajar
daily conversation gitu. Nah sekarang yang lagi aku pelajari, ongoing pelajari sebenarnya Perancis kayak gitu, karena dari dulu penasaran aja sama bahasa satu ini, kayak agak susah gitu ngomongnya, kayak wong gitu, kayak orang lagi apa ya, nggak jelas gitu, tapi ternyata asik juga belajar bahasa Perancis gitu. Ya mungkin kesulitan aku Perancis itu utamanya di pronunciation kayaknya, karena beda banget sama bahasa lainnya kayak gitu. Itu aja sih, itu ongoing itu adalah bahasa Perancis kayak gitu. Nah untuk bahasa lainnya mungkin menyusul ya, karena sekarang lagi banyak kesibukan. Kok kemarin-kemarin mungkin masih belum sesibuk sekarang ya kan, sekarang masih banyak ada target nulis novel, kemudian harus ngajar online dan ngurus institusi yang di institusi sendiri gitu kan, jadi kayak harus benar-benar dibagi sih kayak gitu teman-teman. So mungkin untuk bahasa yang lainnya itu kemungkinan besar bisa lebih cepat kalau kita ketemu sama partnernya kayak gitu sih. Nah untuk selanjutnya, di video selanjutnya aku akan bahas tentang bagaimana sih cara menjadi polyglot atau langkah-langkah jadi polyglot itu seperti apa, kayak cara belajar aku bagaimana, menjaga bahasa-bahasa itu bagaimana. Oke, stay tune karena next di video aku sesi selanjutnya aku akan bahas tentang itu. Jadi teman-teman jangan lupa buat like, komen dan juga subscribe dan juga share ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.